Pada episode kali ini saya sudah membeli alat lagi teman-teman. Dan kali ini saya bakalan melakukan pengukuran terhadap dioda blocking berapa sih sebenarnya, apakah dioda ini real atau enggak. Ini saya udah beli dioda di Shopee, harganya 7.000 per dioda. Kita unboxing saja dan akan saya coba apakah real 30 ampere atau enggak. Ini diodanya sangat kompleks seperti ini. Saya bakalan rangkai ini dengan step down dan power supply kemarin yang saya beli. Nah, sebelum saya memasang dioda ini, saya bakalan perlihatkan dulu bahwa power supply saya ini bisa mengalirkan arus listrik sampai dengan 10 ampere tanpa menggunakan dioda. Ini untuk mengetahui apakah dioda ini mampu mengalirkan arus 10 ampere setelah ini atau enggak. Ini saya tunjukin ke teman-teman sambil memutar current, potential current di power supply saya. Dia ini mampu mengalirkan arus sampai 10 ampere tanpa menggunakan dioda. Ini dari power supply ini, kemudian ke sini dan ke sini. Itu 10 ampere ya, tanpa dioda, hanya menggunakan step down aja. Mari kita coba menggunakan dioda, apakah dia mengalirkan 10 ampere atau enggak. Sebelumnya saya bakalan menyesuaikan tegangan terlebih dahulu karena dioda ini punya resistansi. Lihat itu, tegangan outputnya turun sedikit ya, turun 0,2 volt dari tegangan sumber aslinya. Ini tegangan sumber aslinya 14,2, turun jadi 13,6, artinya turun 0,3 volt. Dan untuk itu kita sesuaikan terlebih dahulu agar tegangan outputnya ini tetap sama, yaitu 14,3 ya, atau 14,4 untuk mengisi baterai LiPo 4 saya. Oke teman-teman, ini udah saya pasang. Rangkaiannya kurang lebih sederhana, dari power supply menuju ke step down. Yang bagian ini dari power supply, dari step down kita kasih dioda di bagian minnya, kemudian menuju ke wattmeter dan mengisi daya baterai. Langsung saja saya bakalan putar current di bagian step down, apakah dia bakalan sampai 10 ampere. Ini dia batasnya cuman sampai 4,8. Saya bakalan naikkan lagi 4,9. Ini saya udah terus memutar dari tadi. Dia naiknya perlahan-lahan ya, 0,7, dan ternyata dia nggak mau naik lagi nih. Dia naiknya perlahan-lahan. Dan saya bakalan terus mencoba sampai berapa dioda ini mampu mengalirkan arus listrik. Udah saya setel ke batas maksimal ya. Untuk arusnya dia tetap naik. Rangkaiannya seperti ini. Saya sedang menunggu, benarkah dioda ini mampu mengalirkan sampai 30 ampere, tapi maksimalnya mungkin 10 karena 8 atau 7 lah, karena power supply kita ini menghasilkan 10 ampere. Ini dia udah menuju ke angka 6, apakah dia bakalan naik lagi? Jadi saya itu berharapnya dia punya efisiensi yang cukup tinggi. Bisa mengalirkan maksimal 9 lah, 1 ampere dibuang jadi panas gitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat dioda ini punya efisiensi yang cukup rendah, di mana dia meloloskan arus 6 ampere, sementara sisanya itu 3 ampernya itu jadi panas. Tapi dia terus naik, sampai berapa dia bakalan naik. Untuk diodanya ini jauh lebih panas daripada step down ya. Di sini udah saya kasih kipas angin, jadi suhu ruangannya udah aman. Dan dia mentok di sini ya teman-teman, nggak mau naik lagi dia. Dia konstan di 6,2 ampere. Mungkin saya bakalan coba digandakan diodanya, apakah dia bakalan naik atau enggak. Nah, diodanya digandakan kayak gini biar dapat ampere yang lebih gede. Oke, mari kita coba. Semoga aja bisa.
Ini udah saya rangkai dan saya putar potensionya. Dia mengalirkan 4,9 ampere. Oke, naik. Apakah dia bakalan naik lagi? Saya bakalan terus memantau apakah dioda ini mampu mengalirkan minimal 8 atau 9 lah. Kita terus putar ya. Ini paling minimalnya. Ini saya udah muter terus, dia nggak naik-naik nih. Aduh, jadinya cuman 5,2 ya. 5,2 doang yang masuk ke baterai. Jadi dia agak terlalu efisiensi ya, sebagian energi diubah jadi panas. Oke teman-teman, sekian dulu untuk informasi dari saya. Eh, untuk dioda ini punya efisiensi sebesar 60%, karena sisanya kebanyakan diubah jadi energi panas ya. Jadi kalau untuk berapa ampere diodanya saya belum bisa menentukan, tapi kalau secara efisiensi kita bisa lihat dari pengukuran sebelumnya, dioda ini punya resistansi 0,3 volt, kemudian dia punya efisiensi 60%. Itu hasil pengukuran saya, tapi nggak tahu untuk menurut teman-teman, karena sebagian besar energinya itu kebanyakan jadi panas. Sementara itu pada step down, dioda 3 kakinya itu nggak panas ya, cuman hangat doang saat mengalirkan arus yang segede itu 10 ampere tadi ya. Tapi mungkin di lain waktu saya bakalan beli dioda kayak gitu juga buat diperiksa apakah dia mampu mengalirkan arus dengan efisiensi yang cukup tinggi. Namun intinya cukup sampai di sini dulu. Semoga teman-teman bisa juga melakukan percobaan seperti ini ya. Bidang pengukuran-pengukuran ternyata lebih seru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.